diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua gerakan sembahyang niki adalah gerakan malaikat-malaikat Allah dibanding Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan ada malaikat yang tugasnya menunggu saja, ada malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri saja sampai yaumul kiamat. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan sujud saja kepada Allah. Dan ini hadir juga pada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara sembahyang ini diinginkan ada di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya sembahyang ini, begitu hebatnya sembahyang ini, begitu istimewanya sembahyang ini. Malaikat Allah yang punya pekerjaan, dan itu pun tidak semua malaikat Allah, tetapi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua pekerjaan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan. Jadi kita lakukan 5 kali dalam sehari. Dan oleh sebab itu hati digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya kata ulama, sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Tidak hanya Rasulullah yang melaksanakan Isra Mi'raj, tetapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan Mi'raj ini. Cuma tidak ada Isra-nya. Tapi perbedaannya, perbedaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj dengan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan Mi'raj. Kata Sayyid Muhammad Alawi dalam kitab beliau bahwa dengan kita melaksanakan sholat ini, kita telah melaksanakan Mi'raj secara ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Rasulullah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jasadan wa ruhan wa yaqadatan. Dia secara jasad, secara rohnya, secara Allahumma sholli ala Muhammad, secara jasad, rohnya, dan secara tenaga ini uras, bangun, tersadarkan Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa bermimpi. Dia tidak bermimpi sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya proses Isra Mi'raj. Tetapi kita bagaimana dengan kita melaksanakan sholat ini secara ruhiyah? Inilah perbedaannya. Dari mana dikatakan oleh ulama hal tersebut? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata 'abdihi dengan hambanya, dengan ketiga lafaz hamba ini disebutkan ada dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ruhan wa jasadan. Di dalam tafsir Ruh wa Raihan dengan Syekh Muhammad Amin disebutkan jika secara ruh dan jasad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaqadatan lama-lama. Itu langsung dalam keadaan muras, dalam keadaan tunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala perlu kita lihat, perlu kita perhatikan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Masjidil Haram dibelah dadanya oleh siapa? Oleh Jibril. Dibersihkan apa yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suci? Bukan, dia di belakang Allah. Dikatlah wakalla, tidak, kesucian ada di dalam hati Rasulullah. Bahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita yakini tidak ada istilahnya. Tidak boleh kita menganggap bahwa seorang anbiya dan seorang rasul Allah Subhanahu wa taala ini tidak suci. Harus maksiat. Maksiat para anbiya yang disebutkan dengan kalimat maksiat itu berbeda dengan apa yang ada pengertian maksiat yang kita lakukan hadir di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadir di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Niki hadir di belakang Subhanahu wa taala kejadian belah syaqqu sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 kali di dalam surah Rasulullah. Itu warid dengan hadis yang sahih. Warid dengan hadis yang sahih. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi. Dan bagaimana cara Rasulullah SAW dibelah dadanya? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena kualikulil akhir. Itu udah tokol bu, no? Panas ini bu, sudah tokol, habis panas. Makanya kata Syekh Muhammad Alawi dalam kitabnya bahwa itu ada, ya itu sudah hukum.
sesuatu perkara yang berlaku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan seseorang. Beli. Utang tuh. Bisa. Berotang 2 kali lipat jarinya. Orang tiang kan aja. 2 kali lipat jarinya berotang. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Dagang tuh. Kamu disuruh insya Allah subhanahu wa ta'ala cocok apapun dia akal. Dia cocok dia akal. Nah ini suatu kesalahan yang besar tadi digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah dilakukan oleh Rasul, dilakukan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana nikah sudah diistimewa hukumnya oleh para ulama, kita kerjakan, kita lakukan. Tidak perlu kita pikirkan lagi ada yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman kita ini alhamdulillah luar biasa di zaman kita. Di zaman kita ini kita sudah temukan, kalau boleh kita katakan ini tinggal benua doang. Tinggal benua para ulama salafus saleh, bagaimana para ulama dulu ini ijtihad luar biasa, mengeluarkan kekuatan ini pikiran, kekuatan dan sebagainya untuk bisa mengeluarkan suatu hukum, dan itu tidak tidak sembarangan. Dia tidak sembarangan, tetapi waliyadzubillah banyak di antara kita pada saat sekarang ini gara-gara salah pemahaman, gara-gara salah nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad, berbeda pendapat, berbeda prinsip, kita salahkan ulama-ulama kita terdahulu. Kita salahkan. Bahkan ini satu yang sempat membaca buku, ada suatu buku, nanti saya salahan Imam Syafi'i salahan. Maka Imam Syafi'i salahan. Manusia memang tidak terlepas dari sana, tetapi Imam Syafi'i luar biasa. Coba kita lihat bagaimana hukum-hukumnya. Beliau mengistimbat hukum dari Nabi itu, dari Al-Quran dan Hadis. Disalahkan. Terus saya Allahumma sholli ala Muhammad Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, salahkan para ulama terdahulu, ulama yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Berbeda kita ini digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih demam kenapa dunia keadaan dunia ini kalah sama para ulama. Waliyadzubillah. Padahal kita semua tinggal membuka kita baca selesai, tinggal ngaji selesai. Dia pula dikira malik bila kami kulit selalu harap. Dia setelah itu Yohana alasan apapun sudah ada. Kubena pun ini, kubena pun makruh, kubena pun haram, kubena pun sunat, kubena pun mubah, kubena pun dan sebagainya. Dia setelah pun beralasan, bukan tanpa alasan. Dia para ulama terdahulu ini bukan tanpa alasan. Sehingga nanti ada digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ketika itu dari Allah, dari Rasulullah SAW, para ulama salafus saleh ini, kalau sudah ditetapkan hukumnya tanpa kita pikir, jangan kita pikirkan lagi. Cocok dari akal terpendek. Kebanyakan itu para nikah digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berpikir. Cocok apa pendek ini? Kamu yang cocok barang dia. Lalu dengan itu gawe iya. Lalu dengan itu gawe iya. Nanti dia digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seharusnya ketika itu sudah ditetapkan, kita jalankan. Ittiba' sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita bahas alasan dan sebagainya. Paling alasan gawe ini, dia gawe dulu tak peduli akal kita. Kenapa? Karena akal kita terbukti kan proses Isra Mi'raj ini. Agama itu tidak bisa diukur dengan akal. Saya ingin tahu hadir digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman mangki, di zaman lain zaman mangki, untuk bisa menjadikan proses Isra Mi'raj ini bona apa? Marak aku neraka panah, marak aku zaman semangki ini sehari ini. Kita tahu. Dia negeri bau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sebelum ke Masjidil Aqsa disebutkan lagi beberapa tempat berhenti dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sholat di sana oleh siapa? Oleh Jibril. Datang pertama, dia tahu hijrah, dia tahu ini hijrah. Nanti ada di Madinah. Gue masih kurma gitu ya, kalau Allah masalah.
Allahumma sholli ala Muhammad itu majelis kemarin ini. Datang itu dia sudah sembahyang, sholli mana. Ketuanya tahu, ketuanya di sini dia tahu tiang sembahyang sibuk apa tahu tiang sembahyang. Oh ini karena Thaibah Madinah, Yesus kita tahu hijrah. Bagaimana di dalam hadis Bulughul Maram disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kalau proses hijrahnya ini sudah disebutkan, sudah ditahu oleh Rasulullah. Cukup tahu ini kurangnya lalu disebut kurangnya luwe. Apa sampai kurangnya, kemudian ini luwe kurangnya, di Madinah luwe kurangnya, jadi gimana terpulang dia tahu nih sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menuju ke Madinah tersebut. Jika si pertama si kedua, dan dari yang telah itu dia majian masalah di kursinya dia nak ngerawas saya ini Sayyidina Musa karena Allah Subhanahu wa taala di setelah Bethlehem Baitul Lahmin dia itu dalam bahasa makin Bethlehem ini Palestina belum sampai di Aqsa untuk melaksanakan sholat di sana dan disuruh untuk menjadi imam oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Disuruh untuk jadi imam oleh Sayyidina Jibril namanya untuk membuktikan apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imamul anbiya wal mursalin. Kedudukan memperlihatkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berapa proses untuk bertemu